7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Kita siapkan hati kita. Biarlah hanya tertuju kepada Tuhan. Tanggalkan semua bebanmu. Tanggalkan setiap pergumulanmu. Kita mau datang menyembah kepada Dia, Allah yang maha mulia, Allah yang senantiasa kami tinggikan.
yang tempat yang sangat mulia, Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa memberikan pertolongan bagi kita, yang akan menyelamatkan kita. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan kekuatan kami, Kau Tuhan yang memuliakan kami dan memulihkan kami. Kami bersyukur hanya pada-Mu ya Tuhan. Selamatkan dan
semua di sini bahwa Tuhan adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Tak peduli siapapun kami. Tak peduli masa lalu kami. Oh Tuhan yang selalu setia dalam setiap kehidupan kami.
anugerah-Mu kami percaya pada
ditinggikan di tempat ini. Kau dihormati di tempat ini Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Yesus yang layak dimuliakan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Izinkan Dia memulihkan hidup kita. Dia Bapa yang mengasihi kita. Sujud di altar-Mu, ku bawa hidup, ku terima anugerah-Mu, Dia ampuniku dan bebaskanku. Izinkan Dia mengubahkan kita. Ubah hidup barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya, sujud di altar-Nya, sujud di altar. Rasakan Dia menjamah hidup. Rasakan Dia sedang memulihkan hatimu. Buka hati, buka hati. Dia ada di tengah-tengah kita. Terima anugerah Tuhan. Anugerahnya yang bisa membebaskan kita dari belenggu dosa. Anugerahnya yang bisa membebaskan kita dari segala ketakutan kita. Dia hanya Dia yang sanggup mengubah hidupmu. Hanya Dia yang sanggup mengubah hidup kita. Ikut
datang di altar-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan. Terimalah hidup kami sebagai persembahan. Menjadi milik-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang mengubahkan kami. Anugerah-Mu yang memulihkan kami. Anugerah-Mu yang memerdekakan kami. Anugerah-Mu yang menolong kami Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau baik bagi kami. Kau ada bersama-sama dengan kami. Berbicara Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, buka rahasia firman-Mu bagi kami. Buat kami mengerti kehendak-Mu. Buat kami mengerti kebenaran-Mu. Sampai kebenaran itu memerdekakan kami. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Segala pekerjaan setan, kuasa kegelapan, roh teritorial, tipu daya iblis kami ikat, kami tawan. Kami perintahkan keluar dari tempat ini di dalam nama Yesus. Lawat juga anak-anak sekolah minggu Tuhan. Berbicara Engkau lewat guru-guru sekolah minggu. Urapi semua guru-guru. Sehingga setiap perkataan yang keluar itu kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Ya, ini minggu terakhir kita di bulan Juni. Tanpa terasa kita sudah lalui 6 bulan di tahun 2022 ini. Rasanya perlu kita membuat evaluasi Saudara. Bagaimana perjalanan kita sepanjang setengah tahun terakhir ini Saudara ya. Apa yang sudah kita capai, apa kegagalan kita, apa jatuh bangun kita. Kita perlu menata ulang bagaimana kita menata bulan ke depan. Sehingga 6 bulan ke depan bukan menjadi waktu yang sia-sia. 6 bulan ke depan bukan cuma sekedar mengalir begitu saja. Tapi ada hal-hal yang besar yang kita bisa lakukan Saudara. Yang kita tahu Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Oleh karena itu Saudara, seperti yang sudah saya katakan minggu lalu, tema kita sepanjang tahun ini adalah closer to God. Target kita nggak banyak Saudara. Target kita bagaimana kita semakin melekat kepada Tuhan. Ketika kita melekat kepada Tuhan, kita mengerti apa kehendak Tuhan. Dan kita dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melekat kepada Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan, maka hidup kita akan berbuah. Sama seperti pokok anggur. Ketika carang itu melekat kepada pokok anggur, maka dengan sendirinya carang itu akan berbuah. Tetapi ketika carang itu tidak melekat kepada pokok anggur, maka cepat atau lambat carangnya ini akan layu, kering, dan siap untuk dibakar. Begitu juga kan kehidupan kita. Oleh karena itu Saudara, saya mau kita lebih dalam lagi untuk closer to God setengah tahun ke depan. Kenapa Saudara? Kalau Saudara mengikuti berita Saudara, beberapa waktu terakhir, minggu lalu atau minggu ini, Bapak Presiden Jokowi membuat sebuah pidato. Dan mengatakan seperti ini Saudara. PBB sudah menyatakan 60 negara di dunia ekonominya terancam ambruk. 60 negara di dunia ekonominya terancam ambruk. Dan 40 itu sudah pasti ambruk. Kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu, Sri Lanka sudah menyatakan diri sebagai negara yang kolaps. Mereka udah gak mampu membayar utang negara. Dan baru-baru ini Ekuador. Dan ini akan terus berkembang Saudara. Dan kita nggak tahu, kita berdoa Indonesia tidak mengalami keambrukan. Tentu itu akan berdampak kepada kita. Alkitab sudah mengatakan pada akhir zaman akan terjadi masa kesusahan.
akan terjadi masa-masa sulit. Sampai suatu saat nanti seorang ibu akan memakan daging anaknya, Alkitab katakan. Saking sulitnya. Saking sulitnya. Tentu Tuhan ingin kita bisa melalui semuanya itu. Tidak ada cara lain. Kepintaran kita terbatas. Harta kita, kalau terjadi inflasi besar-besaran di dunia nanti, kalau terjadi inflasi di Indonesia, uangmu yang 1 miliar di bank itu nilainya cuma tinggal 1 juta. Bukankah itu yang terjadi di beberapa negara di Afrika? Beli beras itu 1 kilo itu 1 miliar. Gak ada nilai duit. Mungkin kita pikir, oh saya simpan uang di bank, ada punya uang banyak. Begitu inflasi terjadi, melanda dunia, uang kita tuh gak ada nilai. Gak ada nilai. Mungkin saudara bilang, oh saya masih punya aset. Siapa yang mau beli aset saudara? Semua dalam kondisi susah. Makanya Tuhan bilang manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari iman, pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, saya bergumul lama untuk hal ini. Kita rapatkan di DPJ, Dewan Pengurus Jemaat atau para pemimpin. Ada 3 DPJ di tempat ini, ada 3 pemimpin, bukan cuma saya saudara. Pemimpin di gereja ini ada Christian, ada Ibu Ida. Jadi semua keputusan-keputusan di gereja ini pasti kami sepakati dulu. Kami gumulkan, kami sepakati. Mulai bulan depan, bulan Juli, kita putuskan bagi siapa jemaat yang mau. Kita mau di minggu pertama, setiap tanggal 1 sampai tanggal 7, kita ambil doa puasa. Ngapain kita doa puasa? Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puasa itu lambang dari merendahkan diri. Lambang dari pertobatan, merendahkan diri, penyangkalan diri. Kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, saya gak mampu menopang hidupku. Saya gak mampu mengerti apa yang sedang terjadi. Kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh tuntunan-Mu. Kami mau serahkan semua kepintaran, pengalaman, kehebatan itu ke dalam anugerah Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami sepanjang bulan ke depan. Bagi saudara yang mau, ayo sama-sama kita bersepakat. Setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 kita berpuasa. Kita sudah lalui puasa 40 hari saudara. Dan kita berhasil. Dan saya percaya bukan cuma temporer saudara. Tapi biar berpuasa itu merendahkan diri itu menjadi sebuah kebiasaan. Habit kita nanti selamanya. Untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu yang memampukan kita nanti kuat. Menghadapi masa-masa sulit. Masa-masa sulit saudara. Jadi ke depan ini bukan hal yang mudah. Dari 5 tahun yang lalu saya sudah sampaikan ini saudara. Sudah sampaikan tema-tema tahunan kita pernah unshakable, tak tergoyahkan. Karena kita sedang mempersiapkan masa-masa sulit untuk jemaat. Kalau saudara perhatikan khotbah-khotbah selama ini, itu semua punya benang merah dan punya goal. Kita tidak khotbah asal khotbah saudara. Itu membuat saya kenapa tidak sembarangan mengundang pembicara luar di tempat ini. Karena kita sedang mempersiapkan jemaat bagaimana menghadapi masa-masa yang gak mudah ke depan. Itu sebabnya kenapa saya khotbah-khotbah minggu saya potong-potong saudara. Setiap hari saya ingatkan kembali kepada saudara. Karena Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kita bukan kurang kerjaan, kita buat itu saudara. Kita bagikan.
Supaya ada pegangan bagi kita. Pagi hari ini, tema yang ingin saya bawa adalah not a fan. Bukan seorang penggemar. Bukan penggemar. Di dalam gereja itu selalu ada penggemar, ada pengikut. Nanti kita lihat. Dan percayalah, satu saat para penggemar-penggemar ini akan tumbang imannya. Akan tumbang. Alkitab katakan pada akhir zaman Tuhan akan melakukan penampian. Penampian. Dia akan pisahkan antara gandum dan ilalang. Kambing dan domba. Apa bedanya gandum dan ilalang, saudara? Kalau saudara baca, saudara lihat gandum dan ilalang itu persis tidak ada bedanya. Persis tidak ada beda. Perbedaannya cuma satu. Gandum berbuah, ilalang gak pernah berbuah. Alkitab katakan di akhir zaman Tuhan akan buat penampian. Gandum akan dikumpulkan dan ilalang akan dibakar. Kambing dan domba. Kambing dan domba. Kambing itu sama domba itu gak jauh beda. Bedanya cuma di mana? Kambing itu punya tanduk yang bisa membela diri. Dia bisa melawan, bisa memberontak. Tapi domba, dia gak bisa hidup tanpa gembala. Domba itu hewan yang lemah dan jarak pandangnya cuma pendek. Dia nggak tahu kalau di depan ada musuh. Dia nggak tahu kalau di depan ada jurang. Jadi domba itu nggak bisa hidup tanpa tongkat sang gembala. Kalau kita selama ini merasa kita bisa hidup tanpa Tuhan, saya khawatir kita kambing, bukan kelompok domba. Domba itu nggak bisa hidup tanpa gembala dan dia lemah. Dan Tuhan akan buat pemisahan. Makanya jangan heran saudara lihat sudah mulai banyak orang Kristen mulai tumbang, saudara. Bahkan salah satu pendeta terkenal yang merupakan salah satu juga fansnya kita dulu. Apanya kita, idolanya kita. Pendeta dari Hillsong Church yang ada di Australia mengatakan dia udah gak percaya Yesus lagi kok. Padahal dia punya jemaat mungkin ratusan ribu, saudara. Membawa orang bertobat kepada Tuhan. Sampai satu titik dia bilang dia gak percaya Yesus. Ada banyak pendeta-pendeta di dunia yang sangat terkenal yang dipakai Tuhan selama ini. Mereka gak percaya Yesus. Gereja itu cuma sandiwara. Kenapa? Karena dia tidak melekat dengan sang pokok anggur. Dengan sang gembala. Dia gak bisa lagi merasakan kasih Tuhan. Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 saya akan bacakan bagi kita. Saudara bisa lihat di slide atau di Alkitab saudara. 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi
amat sedih. Sebab ia sangat kaya. 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapakah yang diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Saudara, kisah ini dicatat oleh 3 Injil. Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cuman Yohanes yang tidak mencatat kisah ini. Itu artinya peristiwa ini sangat serius. Kalau sampai 3 Injil mencatatnya, saudara. Serius. Yohanes tidak mencatat. Apa yang bisa kita pelajari, saudara? Lihat. Kalau saudara lihat dalam setiap pertandingan, pertandingan apa saja, contohnya pertandingan sepak bola, selalu ada 4 kelompok orang. Ada 4 kelompok orang. Ada pemain, yang saya sebut dengan pengikut. Ada penonton, yang saya sebut dengan penikmat. Ada supporter, yang cuman penggemar, saudara. Yang kalau gol mereka teriak, yeah! Saya kadang iri sama supporter, saudara. Serius, irinya gini, saudara. Irinya gini. Kalau lagi pertandingan sepak bola gitu ya, begitu gol, itu mereka bisa lompat, bisa teriak sekuat-kuatnya, betul nggak? Betul nggak? Itu supporter lah. Apalagi pemainnya. Tapi kadang kita, saudara, sama Tuhan nyanyi aja, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Gak ada excite kepada Tuhan. Saya kemarin ngomong gini sama anak-anak muda, saudara. Menyembah Tuhan itu hal yang sangat penting. Tuhan sangat menikmati pujian penyembahan kita. Sangat menikmati. Apalagi itu pujian penyembahan keluar dari hati. Dan wow, saudara tahu, ketika saudara menyembah dari hati, sekalipun suaramu falas, itu Tuhan di sorga bilang gini sama malaikat, hei kalian diam dulu, diam. Saya mau nikmati anak-anakku sedang menyembahku. Sekalipun suara malaikat itu begitu nikmat, tapi Tuhan suruh diam karena dia ingin menikmati suara kita. Kenapa Tuhan nikmati suara kita? Karena Tuhan menebus hidup kita, saudara. Berharga sekali bagi Tuhan. Saya bilang sama anak-anak muda, menyembah Tuhan itu gratis. Betul? Saudara nggak perlu bayar. Yang gratis aja saudara pelit kepada Tuhan, apalagi yang bayar. Apa yang saudara harap dari Tuhan? Yang gratis aja saudara hitung-hitungan sama Tuhan, apalagi disuruh bayar. Makanya saya bilang tadi, saya kadang iri sama supporter. Mereka kalau membanggakan para pemain-pemain yang mereka kagumi, saudara, itu mereka sampai bersorak, lompat, dan bahkan rela mereka berantem, saudara. Benarkah saudara kagum sama Tuhan? Bagaimana ekspresi kita, saudara? Makanya kadang kalau saya sudah menyembah Tuhan, saudara, saya sudah gak peduli. Saya rendahkan diri, saya menangis. Ingat wanita pelacur yang kita bahas minggu lalu? Bagaimana dia mengekspresikan penyembahannya kepada Tuhan. Yang pertama pemain, penonton, supporter atau penggemar. Dan terakhir siapa, saudara? Komentator yang merasa paling hebat dan paling pintar. Hal yang sama terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara lihat nanti ya, pelajari tentang kehidupan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. 4 kelompok ini selalu ada, saudara. Ada 4 kelompok pengikut Tuhan Yesus. Ada kelompok 5.000 orang laki-laki yang diberi makan apa? 5 roti dan 2 ikan. Mereka
Mereka sebenarnya gak peduli siapa Yesus. Mereka hanya perlu yang penting ada mujizat. Makanya suatu saat ketika mereka mencari Tuhan lagi, Tuhan bilang, kamu mencari aku karena kamu makan kenyang toh. Bukan karena kerajaan Allah, tapi karena kamu mengalami mujizat dan kamu makan kenyang. Tuhan tegur mereka. Dan ini sangat banyak saudara. Kelompok-kelompok penggemar ini saudara. Atau penikmat. Tapi ada kelompok siapa lagi saudara? Penggemar. 70 murid. Jadi ingat waktu Tuhan Yesus mengutus murid-murid berdua-berdua. Dikasih kuasa untuk mengusir setan. Begitu mereka pulang melapor sama Tuhan Yesus. Mereka bilang, guru kami melihat itu iblis jatuh dari langit. Tuhan bilang, jangan kamu berbahagia karena engkau melihat itu penguasa di udara itu iblis-iblis itu jatuh dari langit. Berbahagialah kalau namamu tercatat di sorga. Jadi orang buat mujizat belum tentu namanya tercatat di sorga. Orang mengalami mujizat belum tentu namanya tercatat di sorga. Betul saudara. Sampai satu titik saudara. Tuhan Yesus mengajar saudara. Ketika dia bilang dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Yang 7 murid ini apa saudara? Mereka bilang ini pengajaran terlalu keras. Terlalu keras. Akhirnya para penggemar ini apa saudara? Alkitab katakan mereka meninggalkan Yesus. Sisa tinggal berapa? 12. Itu pun Tuhan tanya kepada murid-muridnya. Kamu tidak ingin ninggalin saya juga? Petrus bilang apa? Kalau engkau kehidupan itu, kemana lagi kami mau mencari? Lihat, ada kelompok 70. Mereka sudah jadi murid, tapi tetap meninggalkan Tuhan. Banyak orang sudah melayani Tuhan meninggalkan Tuhan saudara. Karena mereka cuma penggemar. Mereka cuma senang dipakai Tuhan. Mereka cuma senang pelayanan. Mungkin ketika pelayanan kan nama mereka kan bangga kan. Mereka disanjung. Apalagi yang cowok-cowok disukai para cewek-cewek saudara. Wih. Gitu. Selalu dapat pujian. Tapi begitu mereka ditegur. Begitu mereka punya masalah dikit. Say goodbye sama Tuhan. Gak peduli sama Tuhan. Ini penggemar saudara. Tapi ada 2 jenis pengikut. 12 rasul. Itu pun masih kancrit satu saudara. Udah tinggal 12. Satu masih berkhianat. Siapa saudara? Yudas. Apakah Tuhan menghalangi Yudas? Tidak, dia biarkan. Ini menarik saudara. Dan dari antara 12 itu ada yang lebih close lagi dengan Tuhan. Ada yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Siapa itu saudara? Petrus, Yakobus, sama Yohanes. Makanya ketika Yesus naik ke bukit saudara, diajak Petrus, Yakobus sama Yohanes ke atas. Dan di sana Petrus melihat Elia dan Musa dan Yesus ngomong-ngomong saudara. Wow. Dan Petrus kita lihat bagaimana Tuhan pakai dia. Yohanes itu murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Dan hanya Yohanes lah yang mengikuti Yesus sampai ke tiang salib saudara. Sudah 3 ini pun masih tersaring satu yang setia saudara. Yohanes. Saat Yesus disalibkan semua murid-murid kabur saudara. Termasuk Petrus berkata apa? Aku bersumpah aku tidak pernah mengenal dia katanya. Tapi Yohanes mengikuti Yesus sampai ke penyalipan. Disitulah Tuhan katakan kepada Maria dan juga kepada Yohanes. Ibu, ini anakmu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes. Ini ibumu. Dan sejak saat itu Yohanes lah yang memelihara dan merawat Maria ibunya Yesus. Lihat. Bukankah ini kelompok di dalam kehidupan bergereja saudara? Ada yang 55.000 orang yang hanya butuh mujizat.
yang gak peduli rencana Tuhan. Ada yang 70 orang, mereka sih sudah jadi murid, tapi gak mau setia, gak mau mengikut Tuhan sampai akhir. Ada yang 12 murid. Itu pun mereka masih takut ketika melihat Yesus disalibkan. Tapi ada satu Yohanes, sampai Yesus mati pun dia tetap setia, saudara. Wow. Makanya kalau saudara lihat ya, dari semua rasul, cuman Yohanes yang matinya tidak dibunuh. Dia matinya itu mati sebagai ya normal, saudara. Dia sempat menggembalakan. Tapi bukan berarti dia tidak mengalami aniaya. Dia digoreng hidup-hidup, saudara. Digoreng hidup-hidup di sebuah tambang, terus dibuang ke sebuah tambang yang namanya Pulau Patmos. Disitulah dia mendapatkan kitab Wahyu, saudara. Kitab Wahyu. Dan dia masih menggembalakan. Kesetiaan itu membuat dia melihat perkara-perkara yang besar lagi dengan Tuhan, saudara. Saudara ingin melihat perkara-perkara yang besar dari Tuhan? Sejauh mana saudara setia kepada Tuhan? Menjadi pengikut, bukan cuma sekedar penggemar. Tuhan Yesus tidak mau menghabiskan waktunya kepada para penggemar. Tapi coba kita lihat, Tuhan Yesus menghabiskan waktunya kepada para pengikut. Bahkan rahasia kerajaan Allah Tuhan bukakan hanya kepada para pengikut, bukan penggemar. Tuhan Yesus bilang gini, kepada orang lain aku sampaikan dalam bentuk perumpamaan. Tetapi kepada kamu aku berterus terang tentang kerajaan Allah. Makanya jangan heran saudara, kita lihat ada orang yang begitu mudah mengerti kehendak Tuhan. Ada orang yang gak ngerti-ngerti kehendak Tuhan walaupun sudah dihajar, sudah dididik, banyak masalah, gak ngerti-ngerti maksud Tuhan. Karena memang dia memutuskan hanya untuk jadi penggemar, bukan pengikut. Tapi kepada pengikut Tuhan berterus terang, dia buka semua rahasianya saudara. Orang muda yang kaya dan baik menurut standar agamawi. Yang kita baca tadi saudara. Orang muda yang kaya dan baik menurut standar agamawi. Akhirnya meninggalkan Yesus. Karena tidak siap menjadi pengikut Yesus. Walaupun niatnya baik. Jadi niat baik itu gak cukup saudara. Gak cukup. Gak cukup. 70 murid niatnya baik. Bahkan sudah mengalami mujizat. Bukan Tuhan yang meninggalkan mereka. Tapi mereka gak mampu mengikut Tuhan dan akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan tentu tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang gak mau masuk dalam rencana Tuhan. Karena kita gak mau serius menjadi pengikut Yesus. Tuhan Yesus kan bilang gini. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kalau kamu takut kehilangan nyawamu karena aku, kamu gak layak jadi muridku, kata Tuhan. Gak layak. Saya percaya apa yang terjadi di dunia ini, COVID-19, kesulitan, masalah, ini sebenarnya Tuhan izinkan untuk Tuhan menyatakan kepada kita siapa diri kita sebenarnya. Supaya kita tahu sebenarnya saya ini belum mengasihi Tuhan. Sebenarnya saya ini belum menjadi pengikut. Sebenarnya saya ini cuma menjadi penggemar yang hanya menikmati mujizatnya, yang hanya menikmati pertolongannya. Tapi saya tidak mau tahu apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Tuhan izinkan semua itu supaya kita tahu siapa diri kita. Supaya kita tahu siapa kualitas kita. Dan kita menyadari, saya gak bisa hidup sendiri. Aku butuh anugerah Tuhan. Untuk mengikut Tuhan pun kita butuh anugerah Tuhan. Untuk menjadi pengikut pun butuh anugerah Tuhan. Jadi kita gak sombong. Siapa orang muda yang kaya, yang gagal menjadi pengikut Yesus, saudara? Saya coba pelajari, saudara. Dari malam sampai jam 12 malam saya menyiapkan ini, saudara.
Untung ada Panada dari Tante Cicing menemani saya, saudara. Ada, luar biasa. Coba kita lihat. Kita lihat, saudara. Anak muda ini, dia seorang pemimpin. Kalau saudara baca di Injil yang lain, dia datang kepada Yesus itu sambil berlari, saudara. Berlari. Dia seorang pemimpin. Artinya apa? Orang ini seorang pekerja keras. Masih muda dia sudah jadi pemimpin. Tentu dia visioner. Dia orang yang disiplin dan punya integritas. Kalau enggak mungkin dia jadi pemimpin. Betul? Dia seorang pemimpin. Yang kedua, dia kaya raya, saudara. Muda. Mungkin kalau sekarang itu mungkin direktur utama. Kaya raya. Ya, dia menghormati Yesus. Menghormati Yesus. Sama seperti Simon, orang Farisi. Dia tidak menentang Yesus. Dia hormat. Dia katakan apa, saudara? Guru yang baik. Wow. Artinya dia kan pelajari siapa Yesus. Dia kagum sama Yesus. Dia moralnya baik. Dia menghormati orang. Makanya dia bisa jadi pemimpin. Makanya dia bisa sukses. Ada sebuah quotes mengatakan gini, saudara. Orang bodoh bisa belajar. Ya, orang miskin bisa kerja keras menjadi kaya. Tapi kalau orang sudah tidak bisa menghormati orang lain, udah gak bisa diubah. Anak-anak kita kalau gak terbiasa menghormati orang lain, itu masa depannya selesai, saudara. Orang ini kenapa sukses? Dia tahu bagaimana menghormati orang lain. Salah satu rahasia untuk saudara sukses, belajar menghormati orang lain. Siapapun itu, baik kaya, miskin, tua, muda, kita hormati. Engkau pasti sukses. Itu dibuktikan oleh anak muda ini, saudara. Tapi kalau anak-anak kita udah gak bisa menghormati orang lain, menghargai orang lain, udahlah, dia mau pintar kayak apa, pintu tertutup bagi dia. Tertutup. Tapi walaupun dia orangnya sederhana, gak banyak kemampuan, tapi kalau dia bisa menghormati orang lain, dia tetap punya harapan. Jadi anak muda ini menghormati orang lain. Tidak cukup sampai di situ, dia taat melakukan Taurat. Ketika Tuhan bilang gini, jangan mencuri, jangan membunuh, hormati orang tuamu. Dia bilang apa? Guru, sejak muda saya sudah lakukan itu. Beres kalau masalah itu. Waduh, keren ya. Beres. Kalau ada ibu-ibu ketemu laki-laki kayak gini, direktur, kaya raya, menghormati orang tua, baik, rajin ke gereja. Langsung ditanya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta itu rumahnya siapa? Di mana? Kalau bisa tak jadikan mantuku. Betul kan? Suatu saat ada seorang ibu-ibu datang sama saya, tanya, Pak, itu orang mana sih? Rumahnya di mana sih? Umurnya berapa? Loh, kenapa? Saya mau dekatkan sama anakku. Loh, serius? Memang orang ini secara standar dunia keren lah. Tak bercacat. Dia sudah punya kriteria itu. Dia punya keinginan kuat masuk surga. Waduh. Dia punya keinginan yang kuat masuk surga. Dia bilang gini, Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Ternyata dia menyadari juga, saudara. Sadar. Saya butuh sorga, kekayaan tidak cukup bagi saya. Dia sadar. Saudara, saya mau kasih tahu. Engkau sadar, engkau butuh Tuhan, itu baik tapi gak cukup. Engkau sadar bahwa engkau butuh sorga, itu baik tapi gak cukup. Orang ini sadar kalau dia butuh sorga. Tapi ketika Tuhan bilang, kamu masuk surga? Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Baru ikut aku, kata Tuhan. Orang ini tahu. Tidak ada jalan lain ke dalam kerajaan surga kalau tidak mengikuti Yesus.
Gak ada jalan lain. Orang ini tahu saudara. Makanya Tuhan bilang gini. Kamu mau memiliki hidup yang kekal? Ingin sempurna? Jual hartamu, bagikan ke orang miskin. Habis itu baru ikut aku. Saya coba bayangkan ya. Ada orang yang sangat kaya raya di kota ini. Baik, rajin ke gereja, ganteng, menghormati pendeta. Tiba-tiba datang ke sini, bilang, Kak Fri, saya pingin betul-betul melayani Tuhan. Saya pingin betul-betul dipakai Tuhan. Oh iya? Saya pingin jadi pengikut Yesus yang setia. Oh iya? Iya, oke gini aja. Itu perusahaanmu yang ini. Jual semua. Ya. Bagikan ke orang miskin. Habis itu, oke, kamu jadi worship leader. Kira-kira apa yang terjadi saudara? Enggak gerejo-gerejoan. Enggak masalah. Betul gak saudara? Itu yang terjadi sama orang ini saudara. Ketika dia ditantang Tuhan untuk menjadi pengikut Yesus. Semua kriteria dalam hidupnya. Seorang pemimpin, kaya raya, menghormati orang lain, taat melakukan hukum Taurat sejak muda, punya keinginan yang kuat masuk surga. Itu semua rontok saudara. Wow. Makanya murid-murid kaget saudara. Nanti kita lihat. Lihat reaksi Tuhan Yesus. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu. Oke, apa yang kamu lakukan itu baik, baik secara agamawi baik, it's no problem, dia bilang, nggak masalah. Memang harus kayak gitu, sebagai anak Tuhan harusnya kayak gitu. Tapi masih tinggal satu loh ya. Ya, kamu pengen mengikut aku? Kamu pengen sempurna? Itu jual semua yang kau miliki. Bukan dibilang kasih ke saya, Tuhan gak butuh, enggak. Bukan Tuhan bilang jual kasih ke saya, enggak. Jual, kamu lihat orang-orang miskin tuh, bagikan. Udah habis semua, ya. Habis itu baru datang ke saya, kamu jadi muridku. Ayo ikut aku. Tuhan Yesus memberikan syarat kepada anak muda ini untuk menjadi pengikutnya. Bandingkan dengan rasul-rasul. Tentu Tuhan tidak perlakukan hal yang sama kepada yang lain saudara. Perhatikan. Saya mau bandingkan gini. Ketika Tuhan Yesus memanggil Petrus, memanggil Yohanes, memanggil Matius pemungut cukai untuk menjadi muridnya. Dia tidak katakan itu. Dia cuma bilang gini sama Petrus. Mulai sekarang aku akan jadikan kau penjala manusia, ikut aku. Petrus sampai bilang apa saudara? Dia langsung ikut. Kenapa saudara? Karena dia pikir gini saudara. Siapa tahu ikut Yesus nasib lebih baik. Karena udah terlalu susah jadi nelayan. Tujuan Petrus awalnya di situ. Makanya waktu Yesus mau disalibkan dia bilang gini saudara. Mereka ribut kan. Dia bilang, guru, nanti kalau engkau datang jadi raja, udahlah ingat kita lah, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri ya. Murid-murid pun punya motivasi yang sama awalnya saudara. Tapi mereka mau dibentuk Tuhan, mau diubahkan Tuhan. Ya mungkin kita pun motivasi kita awalnya sama. Datang kepada Tuhan karena kita ingin mujizat, karena ingin sembuh, karena kita ingin mengalami pertolongan. Tuhan maklumi. Asal kita mau terus belajar mengikuti Yesus. Kenapa saudara? Kepada orang ini Tuhan kasih persyaratan yang cukup berat. Sementara kepada Petrus, kepada Yohanes tidak. Kenapa? Yang pertama, orang muda ini merasa hidupnya sudah cukup baik saudara. Saudara tahu? Merasa hidup sudah cukup baik merupakan musuh utama untuk mengalami pertumbuhan rohani.
Dan itu membuat kita mudah jatuh ke dalam kesombongan rohani. Di waktu kesan pemuda kemarin Kevin bilang gini. Tanya sama saya, Kak Fri, kenapa ya kita yang lahir dari Kristen itu hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi orang yang dulunya hidupnya berantakan, hidupnya kacau, begitu bertobat mereka langsung luar biasa. Masalahnya satu, kenapa orang yang lahir dari Kristen, yang tidak pernah melakukan kejahatan, dia hidupnya biasa-biasa saja? Karena dia merasa cukup baik. Dia gak butuh bertobatan. Dia merasa hidupnya layak di hadapan Tuhan. Sehingga dia gak butuh anugerah Tuhan. Beda orang-orang yang hidupnya dulu kacau, yang hidupnya berantakan, yang hidupnya narkoba keluar masuk penjara. Begitu ketemu Yesus dia sadar, saya ini orang berdosa, saya butuh anugerah Tuhan. Saya gak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dia mengerti anugerah. Bukankah itu yang dialami wanita berdosa yang kita pelajari minggu lalu? Sehingga walaupun Yesus datang ke rumah orang Farisi, tapi wanita berdosa yang mengambil kesempatan itu. Anak muda ini, dia datang dengan sombong rohaninya. Semua saya sudah lakukan itu Tuhan. Dia berusaha ingin menolong Tuhan, saudara. Menolong Tuhan dalam pelayanan. Dia melayani karena ingin menolong Tuhan. Bukan karena dia merasa saya butuh anugerah Tuhan. Saya perlu anugerah Tuhan. Saya sudah dapat anugerah Tuhan. Makanya saya melayani. Berapa banyak orang Kristen saudara. Dia merasa berjasa terhadap Tuhan. Berjasa terhadap pelayanan. Sehingga ketika doanya gak dijawab Tuhan saudara. Dia bilang Tuhan kurang apa aku? Malaikat di surga katakan kurang ajar. Hati-hati merasa sudah cukup baik saudara. Karena itu membuat kita berhenti bertumbuh. Hati-hati. Saya setiap hari sediakan waktu. Rata-rata setengah jam. Saya bilang Tuhan koreksi hidupku. Pikiran, perasaan, kehendak, perkataan, perbuatan, cara pandang, respon, perilaku, sikapku, bahkan rancangan-rancangan jahat dalam hatiku. Please koreksi Tuhan. Karena saya tahu setiap saat saya bisa jatuh di sana. Saya ini lemah. Aku butuh anugerah untuk menyadari siapa saya. Saya lakukan itu bertahun-tahun. Anak muda ini ketika dia merasa sudah cukup baik. Kalau dia ikut Tuhan, dia akan sombong saudara. Tuhan tahu itu. Petrus, Yohanes apa yang mau dia sombongkan? Duit gak punya, pendidikan gak punya. Pekerjaan-pekerjaan paling rendah. Kasta paling rendah. Makanya Tuhan bilang udah ikut aku aja. Saya banyak temukan orang-orang Kristen gak bisa bertumbuh. Karena dia merasa sudah cukup baik. Ciri khasnya sederhana saudara. Sederhana. Engkau bisa nyaman melalui hari itu tanpa engkau doa, tanpa merenungkan firman. Engkau bisa nyaman tanpa ke gereja. Engkau bisa. Kenapa? Kita merasa baik kok. Saya gak merugikan orang lain kok. Ini bukan masalah merugikan orang lain atau tidak. Tapi ini masalah apakah engkau mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidupmu. Apa tujuan Tuhan menyelamatkan engkau. Apa tujuan Tuhan memanggil engkau menjadi anaknya. Orang ini tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan. Karena dia merasa berjasa. Semua dia bisa atur dengan uang. Itu yang membuat Tuhan kasih persyaratan. Yang repotnya sudah miskin merasa baik. Ini lebih celaka lagi saudara. Yang kedua, orang muda ini sudah mapan, nyaman kehidupannya. Zona nyaman seringkali membuat orang merasa tidak perlu bergantung kepada Tuhan.
dan tidak membutuhkan Tuhan, sehingga tidak mau tahu kehendak Tuhan, dan ia hanya melakukan kehendak dirinya sendiri. Makanya jangan heran saudara, susah sekali ngajak orang kaya pelayanan. Susah sekali ngajak orang kaya ke gereja. Karena apa? Mereka merasa tanpa Tuhan pun saya bisa kok kayak gini. Tanpa Tuhan saya bisa kok nyaman, bahagia, kok bisa sukses kok. Dia tidak butuh Tuhan. Saya bukan anti orang kaya. Banyak orang kaya cinta Tuhan, saudara. Di jemaat ini banyak orang kaya yang cinta Tuhan. Itu yang membuat Tuhan, kalau engkau masih terjebak di zona nyaman, kau tidak akan mungkin bisa ikut aku, kata Tuhan. Gak mungkin. Tentu zona nyaman itu bukan cuma kekayaan, kemiskinan pun bisa jadi zona nyaman, saudara. Ada banyak orang sudah miskin, saudara, nyaman dengan kemiskinannya, gak mau berubah. Gak mau berubah, saudara. Dia sudah tahu malas itu mendatangkan kemiskinan, tapi dia nikmati kemalasan itu, saudara. Berbicara zona nyaman bukan berbicara masalah sekedar harta. Tapi banyak sekali orang menjadikan harta itu zona nyaman. Ini yang membuat kami kenapa, saudara, nampung-nampung orang. Kami gak mau terjebak di zona nyaman. Setiap ada berkat tambah, siapa lagi yang bisa kita tolong, siapa yang bisa kita sekolahkan. Karena begitu kita sudah zona nyaman, punya uang, yang kita pikirkan apa, saudara? Mobil baru, handphone baru. Betul nggak? Goalnya kemana? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Gak mungkin bisa jadi pengikut Yesus. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Dia jadi penggemar sih iya. Apa syarat mengikuti Yesus? Yang pertama, mengikuti Yesus harus menuruti ajaran-ajarannya dan tunduk kepada perintahnya. Kalau kita bilang kita pengikut Yesus, kita harus mengikuti ajaran-ajarannya, mencintai firman-Nya, dan tunduk kepada perintahnya. Bukan tunduk kepada keinginan kita, bukan tunduk kepada ambisi kita dan kita paksa Tuhan mengikuti ambisi kita dan keinginan kita. Kita yang harus mematikan ambisi kita dan berkata, Tuhan, apa yang Kau mau dalam hidupku, aku siap lakukan. Itu orang-orang yang mengikuti Yesus. Makanya begitu Petrus, Tuhan bilang kepada Petrus, Petrus, ingat kisah Petrus, luar biasa Petrus, saudara. Saat itu mereka nelayan, sepanjang malam mereka menjala ikan gak dapat apa-apa. Tiba-tiba datang Tuhan Yesus. Tuhan bilang gini, tebarkan jalamu ke arah yang lebih dalam lagi. Mereka tebarkan, saudara, itu dapat ikan yang banyak, saudara. Dapat ikan yang banyak, Alkitab katakan hampir koyak jalannya. Gak muat, mereka harus berbagi sama temannya. Begitu mereka dapat ikan yang banyak, saudara. Perhatikan, dapat ikan yang banyak. Tuhan bilang gini, Petrus, mulai hari ini engkau akan jadi penjala manusia. Alkitab katakan detik itu juga Petrus meninggalkan jalannya, meninggalkan perahunya, meninggalkan ikan yang sudah dia tangkap. Dia ikut Tuhan. Ingat Sakeus yang pendek. Dia rindu menjadi murid Yesus. Dia rindu bertemu sama Tuhan. Begitu Yesus datang ke rumahnya, dia bilang apa? Guru, mulai hari ini setengah dari hartaku. Sakeus itu orang kaya, saudara. Dia kepala pemungut cukai. Dia sangat kaya. Setengah dari hartaku, ini aku bagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, aku kembalikan berapa kali lipat? 4 kali lipat, betul? Standar Taurat itu cuma 2 kali lipat. Artinya saat itu Sakeus miskin mendadak enggak? Miskin mendadak. Saya tidak suruh saudara untuk jadi orang miskin, tidak. Tapi ketika kita mau ikut Tuhan, dengar apa perintah Tuhan, dengar apa maunya Tuhan, lakukan. Yang kedua, mengikuti Yesus harus mengasihi seperti Yesus mengasihi. Melalui apa? Melalui peduli kepada orang miskin. Banyak orang bilang dia mengikuti Yesus tapi dia gak mengasihi, saudara. Gak peduli sama orang. Sebenarnya dia belum pengikut Yesus, saudara. Tuhan bilang,
Jual hartamu bagikan ke orang miskin. Tuhan mau mengajarkan gini. Aku ini kasih loh. Kalau kamu mengikuti aku, ikuti hidupku karakterku. Karakterku apa? Mengasihi. Kalau engkau bilang kau pengikut Yesus tapi engkau masih punya kepahitan, punya dendam, punya iri hati. Itu artinya kita gak mau mengasihi. Dan kita belum siap menjadi pengikut Yesus. Kalau kita bilang kita pengikut Yesus, kita punya harta, tapi kita lihat saudara-saudara kita menderita, apalagi saudara kandung kita sampai gak bisa menyekolahkan anak. Engkau merasa itu tidak tanggung jawabmu. Engkau tenang-tenang saja. Berarti engkau belum siap jadi pengikut Yesus. Ini yang membuat kami saudara, setiap ada orang bilang, Kak tolong sekolahkan saya. Sampai detik ini saya belum pernah menolak satupun. Oke, kamu datang ke rumahku. Hidup bersama dengan kami. Kita sekolahkan. Karena Yesus suruh ini. Yang ketiga, pengikut Yesus harus menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Bukan kepada harta yang kita miliki. Menjadikan harta sebagai sumber kebahagiaan dan sumber kenyamanan merupakan pengkhianatan terhadap Tuhan. Saat kita menggantungkan atau bergantung kepada harta, sesungguhnya kita sedang menjadikan diri kita sebagai hamba mamon. Tuhan mau sumber kebahagiaan kita itu cuma Tuhan, tidak yang lain. Kalau kita masih butuh yang lain untuk membahagiakan hidup kita, berarti Tuhan itu gak cukup bagi kita. Sama seperti saudara bayangkan coba. Kalau saya masih butuh wanita lain untuk membahagiakan diri saya, itu artinya saya merendahkan dan melecehkan istri saya. Betul? Harusnya istri saya sudah cukup untuk membahagiakan saya sebagai laki-laki. Tidak butuh yang lain lagi. Gak butuh yang lain lagi. Kalau sampai saya butuh, berarti saya mengkhianati istri saya. Sama, kalau kita bilang dia Bapa yang mengasihi kita, kalau kita katakan dia Bapa yang bisa melakukan apa saja, tapi kita masih butuh kebahagiaan dari yang lain, itu artinya Tuhan gak mampu membahagiakan saya. Itu pengkhianatan, saudara. Itu yang membuat kenapa Tuhan menolak atau orang ini gak kuat mengikut Yesus. Dia masih menggantungkan kebahagiaannya kepada hartanya yang banyak itu. Dia gak siap menggantungkan hidupnya hanya kepada Yesus. Sama seperti rasul-rasul. Saudara pikir Petrus itu punya istri loh. Mungkin dia punya anak juga. Karena dia punya mertua. Dia tinggalkan jalannya, dia tinggalkan perahunya. Dia bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Saya tidak suruh saudara jadi full timer sepenuh waktu. Tapi di tengah-tengah pekerjaanmu, jadikanlah Tuhan jadi sumber kebahagiaanmu. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan andalkan siapapun. Terus kita buat apa cari uang? Supaya kita bisa membantu orang lain. Supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Bukan supaya kita bahagia. Saya menemukan gini saudara. Saya tidak tambah-tambahi. Kebahagiaan terbesar saya itu ada dua saudara. Ketika saya bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan saya bisa bersekutu intim. Sampai mulut ini tidak lagi mengeluarkan kata-kata. Cuman berkata I love you God. Tidak ada lagi permintaan. Wah itu luar biasa bahagianya saudara. Yang kedua yang membuat saya bahagia. Ketika ada orang yang kita layani bertobat sungguh-sungguh. Wah itu bahagianya luar biasa. Karena apa? Tidak ada hal yang membuat Tuhan bahagia saudara. Melebihi ketika orang lain bertobat. Kalau Tuhan kita bahagia, kita pun pasti bahagia. Betul enggak? Kalau istri saya bahagia, harusnya saya ikut bahagia. Kalau sampai istri saya bahagia, saya tidak bahagia, ada yang enggak beres dengan diri saya. Saudara tahu apa yang paling membahagiakan Tuhan? Ketika ada satu orang bertobat. Alkitab katakan gini, satu orang bertobat, itu seluruh malaikat sorga itu bersorak-sorai.
Kenapa seluruh malaikat surga bersorak-sorai? Karena mereka merayakan kebahagiaan Tuhan. Halo, ini yang membuat saya setiap hari ngotot. Kirim renungan ke ribuan orang. Bukan 1 tahun, 2 tahun, belasan tahun saya lakukan. Harapan saya cuma satu. Saya ingin membahagiakan Tuhan saya. Siapa tahu dengan renungan ini orang bertobat. Kalau orang itu bertobat, malaikat bersorak, Tuhan bahagia, saya pun bahagia. Mari kita masuk saudara. Kalau saudara bilang saudara kita mengikuti Yesus. Maka setiap ada kesempatan bagi saya pasti nginjilin orang. Minggu lalu pulang gereja, ada satu kenalan kita lagi masuk rumah sakit. Kebetulan satu kamar itu ada 3. Wah, kesempatan saya doakan, saya cerita Yesus saudara. Saya bilang saya ini pendeta, mau gak saya doakan? Yesus mengasihi Bapak. Waduh, bahagia saudara. Berapa banyak orang di sekitar kita yang mereka sedang menuju kebinasaan. Halo, saudara tahu Yesus nangis lihat itu saudara. Apakah engkau juga menangis melihat orang-orang yang kau kasihi sedang menuju kebinasaan? Berarti kita belum punya chemistry yang sama dengan Tuhan. Saya setiap melihat orang jatuh dalam dosa saudara, hati saya hancur. Saya bilang Tuhan kasihani dia. Buka matanya untuk melihat betapa engkau mengasihi dia. Kasih kesempatan untuk beritakan Injil kepada dia. Jangan jadikan harta sumber kebahagiaanmu. Biar Tuhan satu-satunya. Respon anak muda ini. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi apa? Amat sedih. Sebab ia sangat kaya. Di Injil yang lain dikatakan dia meninggalkan Yesus saudara. Anak muda ini gagal menjadi pengikut Yesus. Karena keinginannya untuk masuk surga dan menjadi pengikut Yesus tidak sekuat keinginannya untuk menikmati dunia ini lewat kekayaannya. Bagi dia kekayaan masih lebih berharga daripada hidup yang kekal. Sehingga ia cukup hanya menjadi penggemar bukan pengikut. Mungkin kita sama. Kita sih pingin masuk surga. Pingin. Niat masuk surga. Tapi dunia ini masih nikmat bagi kita. Sehingga keinginan masuk surga itu tidak sekuat meninggalkan dunia ini. Akhirnya kita, ya udahlah jadi penggemar aja lah. Jadi penggemar. Gak usah lah jadi pengikut, gak usah serius-serius lah. Sikap Tuhan atas keputusan anak muda yang kaya ini yang membuat saya saudara. Waduh, Tuhan Yesus tidak menghalangi anak muda ini untuk meninggalkan Yesus. Satu saat ada seorang jemaat datang kepada saya. Karena dia ribut dengan jemaat yang lain. Ada masalah. Dia datang ke rumah, dia bilang, Kak Fri, kami sudah memutuskan. Saya mau pindah gereja. Saya bilang, kalau itu kehendak Tuhan, saya doakan. Dia kaget saudara. Dia kaget. Terus dia cerita kepada orang lain. Kenapa Kak Fri gak halangi saya pindah gereja? Kenapa? Kenapa? Bukankah saya begitu penting? Bukankah saya sudah selalu baik selama ini? Kenapa Kak Fri gak halangi? Hei, saya mau kasih tahu. Yesus pun lakukan hal yang sama. Ketika Yudas mau menjual Yesus, Tuhan tahu. Tapi Tuhan tidak menghalangi Yudas. Ketika ini orang kaya ini mau ninggalin Yesus, Tuhan tidak bilang, waduh jangan dong, waduh kehilangan 1 jiwa. Aduh mari, maaf omonganku terlalu keras ya. Aduh sorry lo ya, sorry. Lain kali bisa kita nego lah. No. Dia biarkan saudara. Dia biarkan. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Saya tidak akan bahas banyak ini. Saya mau kasih tahu. Begitu engkau terikat dengan kekayaan. Unta masuk ke lubang jarum itu lebih mudah daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Karena Tuhan gak mau
orang-orang yang cinta uang masuk surga. Gak mau. Tuhan bilang gini, kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Satu kepada Allah, satu kepada Mamon. Kau harus pilih salah satu. Mamon atau Tuhan. Gak mungkin dua-duanya, dia bilang. Berarti gak boleh kaya dong, boleh kaya. Cinta uang bukan masalah kaya, saudara. Orang miskin banyak yang cinta uang. Halo? Orang miskin pun banyak cinta uang. Apa tandanya kita cinta uang? Ketika kebahagiaanmu itu ditentukan oleh uang. Ketika engkau mengukur standar keberhargaan orang dari jumlah uangnya. Kalau punya uang banyak berharga, kalau enggak punya uang banyak tidak berharga. Engkau hamba mamon. Dan engkau tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan yang ngomong, bukan saya. Bukan saya menghakimi, Alkitab yang menulis. Uang itu netral. Netral. Makanya dikatakan uang itu dia akan menjadi tuan yang jahat. Kalau kita jadikan dia tuan, dia akan jahat dan membawa kita ke neraka. Tapi dia akan menjadi hamba yang baik. Kalau kita jadikan dia hamba, dia akan membantu kita untuk melakukan pekerjaan Allah yang membawa kita ke surga. Bukan mamonnya yang salah, tapi apakah engkau cinta atau tidak. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Itu yang membuat anak muda ini, sekalipun dia baik, sekalipun dia punya seorang pemimpin, sekalipun rajin ke gereja, sekalipun dia menghormati orang lain, sekalipun dia rindu untuk masuk surga, dia rindu jadi murid Yesus, tetap gagal menjadi pengikut Yesus. Dan respon murid-murid yang lain kaget, saudara. Dan mereka mendengar itu, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan, kata murid-murid yang lain, saudara. Perhatikan, hanya dengan menjadi pengikut Yesus kita dimungkinkan untuk bisa masuk ke dalam karya keselamatan, dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, segambar dan serupa dengan Allah. Bagi para penggemar, hal tersebut merupakan kemustahilan. Penggemar tidak akan mampu menjadi pengikut Yesus. Hanya pengikutlah yang bisa melihat karya keselamatan itu. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ketika kita menjadi murid Yesus, pengikut Yesus sungguh-sungguh, baru hal kerajaan surga itu menjadi memungkinkan bagi kita. Bagaimana dengan kita? Mau jadi pengikut Yesus? Atau cukup puas jadi penggemar? Sekalipun tidak memiliki hidup yang kekal. Yesus tidak membutuhkan penggemar. Yesus mati di kayu salib untuk mencari pengikut. Mari kita bangkit berdiri. Mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku. Ringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencanamu apa? Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku bisa bersamamu. Untuk
Mungkin selama ini kita merasa, ya saya tidak merugikan orang lain. Saya rajin ke gereja. Bahkan saya melayani Tuhan. Hati saya, niat saya baik. Tapi pertanyaannya, siapkah kita menjadi pengikut Yesus? Menjadi murid Yesus? Mungkin ketika engkau jadi murid Yesus, engkau akan dibenci oleh banyak orang. Kau kehilangan banyak hal. Tapi sekuat apa hati kita ingin memperoleh hidup yang kekal? Atau dikalahkan oleh kecintaan terhadap dunia? Alkitab katakan dunia ini dan segala kesenangannya akan binasa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus, terima kasih buat penyingkapan yang Kau nyatakan kepada kami. Kalau selama ini kami tertipu oleh diri kami sendiri, oleh keinginan kami, ketidaktahuan kami, ampuni kami. Kami terjebak di zona nyaman, kami merasa hidup kami sudah baik-baik saja. Ampuni kami. Ajar kami untuk menjadi pengikut yang benar. Menjadi pengikut yang benar. Pulihkan umat-Mu. Pulihkan setiap kami Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh anugerah-Mu. Kami butuh anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hatiku rindu Kotaku turun agung, ku berdoa turun agung, penuh kemuliaan-Mu, turun agung, bagi kemuliaan, ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Kotaku turun agung, ku berdoa turun agung, penuh kemuliaan-Mu, turun agung, bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kami bawa kota ini di hadapan Tuhan. Karena kami tahu Engkau mengasihi kota ini, Engkau mengasihi penduduk kota ini. Engkau mati di atas kayu salib menebus dosa penduduk kota ini. Karena itu kami mohon anugerah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Jelikan mata rohani penduduk kota ini untuk mereka bisa melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Sehingga mereka menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lawat kota ini, biar terjadi kebangunan rohani di kota ini. Pakai kami anak-anak Tuhan di kota ini. Untuk membawa jiwa-jiwa yang ada di kota ini untuk menjadi murid Kristus. Berkati ekonomi kota ini Tuhan, keamanan kota ini, berkati pemerintahan kota ini. Berdoa buat Bapak Bupati, Wakil Bupati, anggota DPRD, semua pegawai negeri sipil, eksekutif, legislatif, yudikatif. Tuhan, mereka hamba-hamba-Mu. Kasihani mereka, tuntun mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Berikan hikmat bijaksana, takut akan Tuhan dalam membuat segala kebijakan demi kebijakan Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka. Berkati anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Tuhan jagai mereka, supaya mereka bisa menjadi saksi seperti Engkau memakai Yusuf. Seperti Engkau Tuhan memakai Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Pakai anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan. Untuk mereka bisa menjadi berkat dan nama-Mu dimuliakan. Kami serahkan kota ini, pulihkan gereja Tuhan, pulihkan hamba-hamba Tuhan yang ada di kota ini Tuhan. Pakai kami untuk menjadi jawaban, menjadi berkat bagi kota ini Tuhan. Sungguh kami serahkan kota Tulung Agung ke dalam anugerah Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan. Jadikan kami pengikut Kristus.
yang mau tunduk, taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami sadar Tuhan, dengan kemampuan kami gak mampu. Kami butuh anugerah Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, berkati umat-Mu sepanjang minggu ini. Pulihkan, jagai dari segala mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit. Jauhkan dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan. Jauhkan kami dari segala keinginan-keinginan yang jahat. Bawa hati kami melekat, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tuntun langkah-langkah kami umat-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu merintah dalam setiap rumah tangga. Pulihkan kesehatan umat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang minggu ke depan, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, bijaksana, ide, kreativitas kepada umat-Mu Tuhan. Tolong mereka dalam masalah mereka, cukupi kebutuhan mereka. Pakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan yang sekolah. Berkati mereka dengan hikmat, bijaksana, kecerdasan. Lindungi dari pengaruh dunia yang jahat. Dari nilai-nilai dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dari segala rancangan-rancangan orang jahat. Bahkan anak-anak remaja kami nanti minggu ini akan retreat Tuhan. Tuhan lawat mereka di tempat retreat. Tuhan pulihkan mereka. Biar mereka menemukan apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka sejak masa muda mereka. Berkati retreat yang akan dilaksanakan Senin sampai Rabu ke depan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan ke dalam anugerah Tuhan. Berkati Pak Bambang, Bu Bambang, pemilik tempat ini beserta semua keluarga besarnya. Bahwa mereka mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Lindungi mereka dari segala panah api si jahat, dari tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Berkati rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan mereka dengan anak cucu menantu. Kasih dan kebenaran memerintah dalam rumah tangga mereka. Pulihkan kesehatan mereka, anak cucu menantu, semua keluarga besarnya. Jagai, lindungi, mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, takut dan gentar akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Berkati semua perusahaan dan karyawan yang Tuhan percayakan dimanapun berada. Sepanjang minggu ini Tuhan buat berhasil, Tuhan buat terobosan, Tuhan buat mujizat, Tuhan buka jalan atas masalahnya. Berikan hikmat, bijaksana, takut akan Tuhan kepada semua karyawannya. Berkati Barata ini sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan hidup kami ke dalam anugerah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah. Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin menuntun langkah-langkah kita. Dia beserta dengan kita. Jangan takut, jangan gentar. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu pulanglah, terima berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar, diberkatilah bau kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil tanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Diberkati kau di kota, di desa, di gunung, kemanapun kau pergi, tanda-tanda ajaib menyertai engkau. Engkau akan naik dan tidak akan menjadi turun, kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Anak cucu akan perkasa di bumi, kau akan sebut sebagai orang yang beruntung dan berbahagia. Dan lewat hidupmu akan banyak orang menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Jika engkau hari ini sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu dan engkau setia melakukannya, berkat-berkat ini akan menjadi milikmu. Karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.